Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, istamiru dirasatana fi hadzal lailah min ba'di salatil maghribi min kitab al-fusul fi sirati rasulil imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Wasalna ila babi kunut al-kunut an-nazilah. Sahih am la? Nah, summa kemudian kita lihat pada pasal yang baru, yaitu fi ghazwati Dhatir Riqa, perang Dhatur Riqa, au yuqalu ghazwatun Najd. Ada yang menyebutnya dengan perang apa? Najd. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Jamadil Ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada bulan Jumadil Ula. Kunut nazilah sudah saya terangkan kan? Kunut nazilah sudah saya terangkan belum? Hah? Belum. Belum ya kawan ya? Baik. Nah, kita lihat dulu yang sebelumnya, kunutun nazilah. Kunut nazilah. Kunut itu dari kata-kata qanata, memiliki banyak makna. Pertama, qanata bisa bermakna as-sukutu wa la yatahaddatsu an syai', diam dan tidak berbicara. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dan berdirilah kalian di dalam salat kalian karena Allah dalam keadaan qanitin. Jabir bin Abdullah menyebutkan, kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam natahaddatsu ba'duna 'ala ba'din fi salatina hatta nazalatil ayah wa qumu lillahi qanitin lam yatahaddatsu ahadun minna qad. Dulu kami ketika bersama Nabi sholat, sebagian kami berbicara dengan sebagian yang lain. Jadi ada yang menegur, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu. Lalu turun ayat yang menyebutkan, berdirilah kalian di dalam sholat kalian dalam keadaan qanitin. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berbicara. Qanata ada juga yang memaknai khasya'a atau khasyi'ah, khusyuk. Jadi makna kunut bisa bermakna khusyuk. Nah, tetapi yang dimaksud dengan kunut di sini adalah ad-du'a'u fis salati, ad-du'a'u fis salati indan nazilah, yaitu berdoa yang dilakukan di dalam salat karena adanya peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Fil islami al-kunut naw'ani. Dalam Islam kunut itu ada dua macam. Kunutul witri wa kunut lin nazilah. Kunut witir, apa hukumnya, ikhwan? Apa hukumnya kunut witir? Yaqulu ba'dul ulama, sebagian para ulama menyebutkan kunut witir ini hukumnya mustahab. Sebagian lagi mengatakan bid'ah. Yang benar adalah mustahab. Berdasarkan ucapan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu
Wa fi riwayah hafadtu anin nabi sallallahu alaihi wasallam doa al-qunut fil witri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, ila akhir hadis. Kata Hasan bin Ali, aku pernah menghafalkan dari Nabi doa kunut dalam salat witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikan aku hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau beri hidayah, dan seterusnya dari hampir sampai selesai hadis ini. Bahkan Anas bin Malik menyebutkan, karena sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili summa yusalli al-witra wa yaqnatu fil witri. Nabi pernah salat di suatu malam, kemudian salat witir, dan beliau berkunut dalam salat witirnya. Berarti kunut witir hukumnya mustahab, masyru', disyariatkan. Adapun kunut nazilah ini juga disyariatkan. Kunut nazilah di zaman Rasulullah SAW dilakukan oleh beliau ketika Nabi SAW menjumpai kaum muslimin itu tertimpa sesuatu. Seperti dalam kisah ini, fakana sallallahu alaihi wasallam yaknatu syahran kamilan. Nabi pernah berkunut selama sebulan penuh. Yani ad-du'a 'alal musyrikin alladhi yaqtulul qurra minal muslimin. Doa yang isinya melaknat orang-orang musyrik yang telah membunuh para pembaca Quran. Dahulu para penghafal Quran dari kalangan kaum muslimin pernah diutus oleh Nabi. Di pertengahan jalan mereka dibunuh. Kejadian ini sering disebut dengan kisah tentang apa? Bi'run Ma'unah. Peristiwa Bi'run Ma'unah, di mana kaum muslimin dikhianati. Maka Nabi berkunut mendoakan keburukan untuk orang musyrik, sampai-sampai Nabi menyebut nama orang per orang. Ya Allah, laknatlah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebut. Lalu turun firman Allah menegur Nabi bahwa tidak boleh melaknat seseorang secara ta'yin. Apa ta'yin itu? Ditegaskan orang per orang, individu. Mengapa demikian? Karena hidayah itu milik Allah. Nabi tidak bisa memiliki hak untuk menentukan orang ini neraka atau surga. Yang menentukan seseorang dilaknat maupun dirahmati, surga atau neraka, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berbicara sesuatu yang tidak ditegur oleh Allah atau diluruskan oleh Allah, berarti pembicaraan Nabi adalah wahyu. Tapi ternyata doa Nabi ditegur oleh Allah. Sehingga sejak saat itu Nabi tidak pernah lagi berkunut menyebut individu. Kalau berkunut beliau hanya menyebutkan secara umum. Allahumma, ya Allah, Allahumma al-yahuda wan nasara. Ya Allah, laknatilah orang Yahudi dan orang Nasrani. Cuma disebutkan seperti itu. Alaika aduwaka wa aduwana ya rabbal alamin. Atasmu untuk engkau hancurkan orang-orang yang menjadi musuhmu dan juga menjadi musuh kami, wahai Rabb yang menguasai alam semesta, dan yang lain-lainnya. Tapi menyebutkan dengan ya Allah laknatlah fulan, laknatlah fulan, tidak boleh. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Ini membuktikan bahwa innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Famay yahdihillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah kepada dirinya, dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Fahuwal muhtadi. Nah, maka ikhwati rahimani wa hidayah itu haknya Allah. Islam melarang mengucapkan laknat kecuali, maaf, secara individu atau ta'yin, kecuali kepada orang yang Allah telah melaknatnya. Misalnya kepada siapa? Iblis. Maka kita mengatakan anna iblisa la'anahullahu ta'ala. Sesungguhnya iblis itu laknat Allah menimpa dirinya. Atau kita mengatakan terlaknat iblis itu boleh. Ya Allah, laknatilah iblis, boleh. Karena memang iblis itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Faham tuh? Fir'aun dilaknat oleh Allah, maka kita melaknat Fir'aun boleh. Qarun dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka kita melaknat Qarun boleh.
kaumnya Ad, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun mereka-mereka yang tidak diterangkan tentang bahwa mereka mendapatkan laknat, tidak boleh kita melaknatnya. Boleh jadi Allah memberi hidayah kepada orang itu di akhir kehidupannya. Faham dong? Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita melaknat seseorang kecuali dengan cara ta'yin, ya, kecuali yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya memang dia pantas untuk dilaknat. Faham dong? Nah, dahulu ada seorang wanita Ghamidiyah. Dia datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni qad zanaitu." Wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Itu di belakang ada ibu-ibu enggak ya? Ada ibu-ibu ya? Enggak ada? Enggak ada di belakang? Makanya anak-anak bebas sekali mereka, Masya Allah. Tayyib. Enggak apa-apa ya kawan, biar aja. Enggak apa-apa Abu Zaki, biar aja khair. Maaf ya. Akhi, enggak apa-apa, biarkan aja. Biarkan saja. Saya khawatir cuman kalau dia lari ke itu aja, ke kolam. Kita lanjutkan. Ikhwafillah, laki wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, qad zanaitu, tahhirni." Sucikan aku ya Rasulullah, qad zanaitu, sungguh aku telah berbuat zina. Dan Nabi mengatakan tidak ada bukti. Laisa laki syuhada au syahid. Tidak ada orang yang bisa menjadi saksi buatmu. Qal kuntu hamilun wa laysa indi zaujun. Saya tidak punya suami dan saya dalam kondisi apa? Hamil. Tidak punya suami, hamil, ya berarti berbuat apa? Zina. Naam ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang. Tunggu sampai engkau melahirkan. Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk menyelidiki orang ini gila atau tidak. Kok ada orang berzina mengaku berbuat zina? Maka Ibnu Abbas mengatakan, bal hiya dzaqiyah min adqiyai qaumiha. Dia termasuk wanita yang paling cerdas dan cerdik di antara kaumnya. Berarti dia orang yang pintar. Ini memberi faedah kepada kita bahwa kecerdasan seseorang itu seharusnya membawa ketaatan kepada Allah. Sebagai bukti orang ini, dia mengetahui bahwa dia berbuat dosa, dia harus bertobat. Ini bukti bahwa dia cerdas. Bukan untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melahirkan putraku, sucikan aku." Nabi mengatakan, "Tunggu sampai masa sapian." Kata Imam Syafi'i, seandainya wanita ini enggak balik lagi, enggak akan dicari oleh Nabi. Enggak akan dicari oleh Nabi, karena orang ini sudah sungguh-sungguh apa? Ingin bertobat kepada Allah. Sampai-sampai sebagian para sahabat berharap wanita itu nggak usah balik lagi supaya nggak dirajam, tapi tidak, dia datang lagi. "Ya Rasulullah, anakku telah mencapai usia sapihan, selesai masa sapihannya." Kata Nabi, "Siapa yang mau memelihara anak ini?" Maka diambil oleh salah seorang Ansar anak itu. Ini dalil membuktikan bolehnya mengangkat anak, tapi tidak boleh menasabkan kepada orang tua angkatnya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, lu'ina ma yunsiba nafsahu li ghairi abihi. Dilaknati orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Fahim? Maka Nabi pun memerintahkan untuk ditanam sampai separuh tubuh. Sebab sebelum wanita ini, sehingga wanita ini pernah berkata, "Ya Rasulullah, atadunna annani misla ma tadunna ala ma'izin." Apa kamu menyangka aku ini seperti yang kamu sangka Ma'iz? Dulu ada lelaki yang berbuat zina namanya Ma'iz. Ma'iz itu mengaku bahwa dia berbuat zina. Ketika dia dirajam, diikat, tapi nggak ditanam, dilempar. Dia minta dirajam, dilempari batu oleh para sahabat, lari, faham? Dalam keadaan berlari dikejar oleh para sahabat, terus dilempar sampai mati. Kata wanita ini, "Apakah kamu mengira bahwa aku akan seperti Ma'iz?" "Tidak, aku tidak akan seperti Ma'iz, insya Allah," kata wanita ini. Kamu kala radhiyallahu ta'ala. Akhirnya anak wanita ini ditanam sampai separuh tubuhnya, kemudian dirajam. Di saat dirajam ini,
darahnya mengenai salah seorang sahabat Nabi yang merajam. Lalu keluar kalimat, damun khabisun min imra'atin khabithah. Ini darah jelek dari wanita yang menista. Nabi marah ketika itu. Ini kan dia melaknat. Faham? Dia melaknat secara ta'yin kepada wanita ini. Maka Nabi marah. Mahlan biqaulik, hati-hati dengan ucapanmu, kata Nabi. Sungguh taubatnya wanita ini, idza qusima taubatuhu, kalau taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah yang melakukan perbuatan dosa berupa pungutan di bandar-bandar sebuah kapal, cukai. Nggak tahu Nabi mengapa menyebutnya dengan apa? Yang bekerja di cukai, mungkin karena banyaknya dosanya gitu ya. Mungkin terlalu banyak dosanya di cukai itu. Wallahu alam, saya nggak tahu lah, antum lebih tahu lah. Ada yang kerja di cukai di sini, alhamdulillah. Nah, mungkin ada gitu ya. Sehingga kata beliau, kalau ini dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah, pada orang Madinah itu orang Ansor. Dan itu nggak mungkin, seperti seandainya ada, niscaya akan diampuni semua dosanya, kata beliau. Ini membuktikan bahwasanya hak mengampuni, memberi hidayah itu haknya Allah. Kita nggak boleh melaknat seseorang yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia pantas untuk dilaknat. Hatta wanita yang berzina ini, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang wanita berzina. Dalam riwayat Imam Muslim, kita mengetahui bahwasanya pezina itu jelek. Saking jeleknya pezina, Allah mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang juga pezina atau wanita musyrikah. Kan begitu ya, Fila? Saking hinanya itu. Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin, wanita-wanita yang buruk dia itu pantasnya untuk lelaki yang buruk. Wanita pezina untuk laki-laki pezina. Nah, tapi ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang yang seperti ini berbuat zina kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, seorang wanita pezina masuk surga karena satu perkara. Apa itu? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bukan dinilai dari sisi anjingnya najisnya, bukan. Tapi dari sini ketulusan hatinya, keikhlasannya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, memberikan sesuatu walaupun dia seorang yang nista. Maka boleh jadi manusia memandang manusia itu hina, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia menjadi orang yang mulia. Maka Nabi kita mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Wa fi riwayah wa amalikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian, harta benda kalian, tetapi Allah memandang ke dalam hati kalian dan amal perbuatan kalian. Dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, dulu ada kata Abdullah ibn Mas'ud, kana fi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul yusamma bi Abi Khimar. Dulu ada seorang lelaki yang digelari dengan Abu Khimar, saking candunya dengan khamr. Diberi nama Abu Khimar. Dia saking candunya dengan khamr, suka minum khamr. Padahal Nabi SAW menyebutkan dilaknatnya orang yang minum khamr, tapi secara umum. La'anallahu man syaribal khamra. Allah melaknat orang yang meminum khamr atau orang yang memberi minum khamr, dilaknat oleh Allah. Bahkan Nabi menyebutkan khamr itu dilaknat dari 10 sisi. Yang memerasnya, yang menjual anggurnya, yang meminumnya, yang menjual hasilnya, yang memasarkannya, yang mendistribusikannya, yang mencatat transaksi, semua dilaknat. Wadah? Tapi ketika itu ada lagi bernama Abu Khimar, dia minum khamr, ditangkap, didera, dicambuk. Setiap orang boleh mukul dia. Yang ada ketika itu suruh mukul. Yang pegang terompah mukul pakai terompah. Yang megang sapu mukul pakai sapu, yang megang ujung kain bajunya pakai ujung sorban pakai sorban, pokoknya dipukul dia. Esoknya ketangkep lagi minum khamr. Kalau antum kira-kira bagaimana ya, Ketemu orang ngeyel begini, udah diberitahu, udah dipukul, dia lakukan lagi.
Kira-kira antum akan apa kan? Ana mau tanya sama antum jujur dari hati antum, kalau antum jumpai ini orang nih udah diberitahu jangan minum khamar, udah dipukuli, besoknya ketangkep minum khamar lagi, dia apa kan? Hah? Nah, dipukulin lagi? Iya. Nah, para sahabat pun begitu, akhirnya diperintahkan Nabi memukulinya, dipukul lagi. Sampai yang ketiga kalinya sahabat itu ada yang mencela dia, melaknat dia dengan kalimat yang jelek. Maka dia mengatakan makhlan biqaulik, hati-hati dengan pembicaraanmu ini, hati-hati. Ma ra'aitu hadzal rajul illa rajul yuhibbullah wa rasulah. Aku tidak melihat orang ini kecuali orang ini orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Lihat, Nabi mengatakan orang ini gini-gini dia cinta sama Allah, cinta juga dengan siapa? Rasulnya. Cuma dia belum sanggup mengendalikan keinginannya untuk menghentikan minum apa? Khamar. Undur ya, perhatikan. Ternyata hati manusia dengan fitrah yang baik yang masih tetap tinggal dalam dirinya itu bisa mengangkat derajatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu proses. Ini pelajaran besar buat kita. Bahwa tidak boleh seorang muslim gampang mengucapkan laknat, mengutuk, mencela, memaki, tidak boleh. Nah, tapi ini berat memang ikhwan fillah. Berat atau tidak? Berat. Coba antum naik mobil, disenggol sedikit mobilnya. Untuk tidak melaknat itu berat, cuma melihat, oh nggak apa-apa, cuma lecet. Besok bisa dicat lagi pak. Belum tentu bisa begitu. Pasti antum makan apa? Ya mungkin saya juga begitu kan ya. Turun kemudian tarik, ente punya mata nggak kan? Jelas punya mata kan gitu. Sahih? Ikhwan antum ngantuk? Antum nuas? Ngantuk ya ikhwan? Nah, begitu Islam. Dan memang Islam mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan lisan. Kemuliaan seorang muslim itu ada pada apa? Lisannya, sikap mengendalikan lisannya. Ketika Mu'ad diberitahu oleh Nabi SAW, ya Mu'ad, maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu segala kebaikan? Hal adullukum abwaba khairin wa fi riwayah kulli abwabi khairin. Bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah, kata Mu'ad. Kata Nabi singkat saja, amsik alaika lisanak wa ma baina rijlaik. Pelihara lisanmu, jaga apa yang ada di antara dua kakimu, yaitu farjimu. Ini dua kehormatan. Semakin manusia itu sanggup mengendalikan lisannya, tidak melaknat, semakin mulia dia. Maka Hasan al-Basri menyebutkan, intadunna kalamuka fiddatun fasukutuka zahabun. Kalau kamu mengira bahwa bicaramu itu bernilai perak, bernilai dinar, bernilai dirham maksud saya, maka diamu bernilai emas. Faham maksudnya kawan? Jadi kalau kita sedang marah, kepingin banget bisa kita mengungkapkan kemarahan kita, udah diem daripada mengucapkan kalimat bahlul ente misalnya begitu. Fahim tum? Fahim tum ya ikhwati? Nah, antum walaupun sedikit yang semangat. Tayyib kan fillah. Faedah yang berikutnya ketika beliau menyebutkan di sini bahwa para penghafal Quran yang gugur dalam tragedi Bi'rul Ma'unah ini menunjukkan kesedihan Nabi terhadap wafatnya para penghafal Quran, karena para penghafal Quran itu adalah orang-orang dekatnya Allah Azza wa Jalla. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajal Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad Nabi mengatakan ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuh. Para penghafal Quran itu adalah keluarganya Allah, bahkan orang khususnya Allah. Maksudnya mereka adalah orang-orang dekatnya Allah yang disayangi oleh Allah. Bukan berarti Allah punya anak keturunan, tidak mungkin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun juga. Tapi maksudnya para penghafal Quran adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka Nabi mencintai penghafal Quran. Nabi mencintai para penghafal Quran. Saking cintanya Nabi kepada para penghafal Quran, Nabi senang penghafal Quran itu membaca Quran di samping Nabi. Salah satu contohnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, iqra alayyal Quran." Qal, "Ya Rasulullah, aqra'tu alaikal Quran wa ilaikal munzal." Ya Rasulullah,
Ketika itu Nabi mengatakan, bacakan untuk hai Abdullah Al-Quran. Wahai Rasulullah, haruskah aku bacakan Quran kepadamu sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi, aku ingin mendengar bacaan dari orang lain. Ini bukti bahwa Nabi senang dengan menghafal Quran. Faham ya kawan? Nah, jika kita tidak sanggup menghafal Quran, maka hendaklah kita mencintai para penghafal Quran. Mencintai para penghafal Quran, duduk bersama dengan mereka, mendengarkan bacaan. Ini keutamaannya besar. Tambahan, dalam riwayat Imam Abu Daud ada keutamaan bagi orang tua yang memiliki anak yang hafal Quran. Secara makna, orang tua yang memiliki anak hafal Quran, di yaumil qiyamah Allah akan berikan kepadanya sebuah mahkota dari cahaya. Mahkota dari cahaya. Orang tua yang anaknya hafal Quran, dia akan diberi mahkota dari cahaya. Itu baru orang tuanya. Lalu bagaimana dengan siapa? Penghafal Qurannya. Ini nasihat, maka anjurkan anak kita menghafal Quran. Jika nggak sanggup 30 juz, ya separuhnya. Jika nggak sanggup, jangan sampai kurang dari sepertiganya. Anak-anak zaman sekarang insya Allah sepertiga Quran bisa. 10 juz bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi antum orang tua punya semangat. Jangan terus kemudian berbuat saya, udah terlanjur Ustaz, anak saya di SD umum. Enggak, bisa insya Allah. Karena Quran ini untuk semua makhluk Allah yang ingin mendapatkan kebaikan. Quran ini mudah. Nah, makanya nasihat saya sekali lagi bersemangat. Anak kita misalnya lambat menghafal, enggak apa-apa, terus dilatih. Insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dengan memperbanyak menghafal Quran itu. Faedah yang berikutnya, kalimat ini menunjukkan bahwasannya gugurnya ahli Quran itu kesedihan Nabi bersangatan. Saking sedihnya Nabi mengucapkan doa yang seperti tadi. Ya Allah, laknatlah fulan atasmu fulan bin fulan. Itu kan kesedihan yang amat sangat. Ini faedah buat kita. Sehingga kadang-kadang kesedihan seseorang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu bisa terungkap dari ucapan. Orang sedih itu bisa dilihat dari apa? Perkataannya. Kalau dia orang yang soleh, seperti Nabi, dia akan berdoa. Tapi kalau dia orang yang toleh, maka dia akan mengumpat. Dia akan mencela. Limadza kada ya Rabb, limadza kada ya, kenapa begini ya Rabb, kenapa terjadi begini, begitu. Adapun Nabi mengatakan, ya Allah, atas semua orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan, kunut nazilah dilakukan di sini sebulan penuh, bukan menunjukkan batas kunut nazilah cuma sebulan. Seperti prasangka sebagian orang di zaman kita. Di zaman kita ada orang yang berkunut cuma sebulan. Ketika Filistin, Gaza dibombardir oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat orang Yahudi, Allahumma amin. Maka alhamdulillah sebagian kaum muslimin kunut, tapi cuma sebulan. Kesalahan parahnya lagi, kunutnya dilakukan sendiri-sendiri, bukan atas komando pemimpin kaum muslimin. Mestinya kunut itu dilakukan atas komando pemimpin kaum muslimin. Dilakukan sampai kapan? Sampai diangkat musibah yang menimpa kaum muslimin itu. Terus menerus berkunut. Faham tuh? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ini kisah tragedi Bi'run Ma'unah. Bi'run itu artinya apa? Bi'run artinya apa ya kawan? Sumur. Jadi Bi'run Ma'unah ini maksudnya sebuah bagian di tanah lapang yang agak menjorok ke dalam, berisi air gitu. Kalau kita kayak danau gitu ya, dia sumur. Ada sumurnya kecil, airnya begitu, namanya Bi'run Ma'unah. Nah, sampai di sini sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Ya, tafadhol. Gimana? Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Qala Imam Ahmad, taubatan nasuha taubatu rajulin min danbihi khalisan lillahi ta'ala
bi azmin qawiyatin ayyatrukal ma'asi alladhi fa'ala aw raqibahu hatta la yudrika aw yaqa fihi fi waqtan akhar. Taubat nasuha itu artinya keinginan seseorang menyesali dari dosa-dosanya yang telah dia kerjakan, kuat keinginan untuk meninggalkannya dan tidak jatuh lagi kepada perkara yang sama itu. Jadi taubat nasuha itu artinya pengakuan kepada Allah. Dia telah berbuat dosa ini, dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi. Diazamkan dengan kuat, itu yang disebut dengan taubat nasuha. Ada syaratnya. Ada beberapa syarat taubat nasuha. Yang pertama ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Kalau dia tidak ikhlas tidak diterima. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang kedua an-nadam, menyesal. Menyesali apa yang dia lakukan. Sebab kalau seseorang itu berbuat dosa, dia berkata taubat tapi dia enggak menyesal. Justru kadang dibangga-banggakan. Saya ini gini-gini dulu mantan preman. Ini kan bangga. Dia enggak menyesal. Kalau dahulu para sahabat ingat dosa-dosanya dia menangis. Faham tuh? Nah kalau mereka itu justru bangga dengan apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu, ini namanya tidak ada penyesalan. Sementara menyesal itu menjadi syarat diterimanya taubat. Yang ketiga azmun qawiyun, punya azam yang kuat ayyatrukahu, untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Tidak kepingin lagi jatuh dalam perbuatan dosa yang sama. Jadi bagaimana konsekuensinya? Dijauhi. Segala perkara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa ini dijauhi. Misal orang yang ingin bertobat dari minum khamr, ya dia jauhi teman-teman yang suka minum khamr. Botol-botol yang ada di rumahnya yang dikoleksi dipecahkan, dihancurkan. Bukan dibuang, dipecahkan, dihancurkan supaya orang lain tidak memanfaatkannya. Faham tuh ya kawan? Segala apa-apa yang mengingatkannya kepada khamr ditinggalkan. Lihat televisi mengingatkan dia dengan minum khamr, buang televisinya. Iya. Siarannya diganti kata beliau. Ganti apa ya kawan? Roja TV ya. Nah, dia begitu taubat itu ya hafillah. Kalau seandainya dia tidak punya azam yang kuat untuk meninggalkannya, itu bukan taubat. Ini bukan taubat. Nah, kemudian ikhwati rahimanillah, terakhir sebagian para ulama menyebutkan di antara syaratnya kalau berkaitan idza kana muta'alliqun bi huquqil adamiyyin, kalau ada kaitannya dengan anak Adam, ayyarudda ilai, kembalikan haknya anak Adam itu. Kembalikan haknya anak Adam. Misalnya taubatnya orang yang korupsi. Ini bangkrut loh, kawan. Orang yang korupsi itu bangkrut. Dia bakal bangkrut di yaumil qiyamah. Mungkin dia dapat harta di dunia, tapi di hari kiamat semua amal ibadahnya digunakan untuk membayar hal itu. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Nah, taubatnya bagaimana? Dikembalikan. Dikembalikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Orang mencuri punya tetangganya, kemudian dia taubat kepada, kembalikan kepada tetangganya. Fahim tuh? Nah, kata ini diantara syarat diterimanya taubat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lainnya silakan. Boleh. Jadi kalau misalnya mendoakan kebaikan kepada seseorang yang sifatnya selain permohonan ampunan, kalau dia kafir. Kalau orang kafir nggak boleh dimintakan ampunan. Misalnya ada George Bush, kafir nggak? George Bush itu kafir atau enggak? Ya gitulah yang tegas. Kafir. Kita nggak boleh mengatakan ya Allah ampuni dosa-dosanya George Bush, nggak boleh. Karena dia kafir. Orang kafir nggak mungkin diampuni oleh Allah. Yang boleh kita mengatakan ya Allah beri dia hidayah. Kalau memang ada kebaikan pada dirinya. Kalau tidak ya Allah binasakan saja dia. Itu boleh. Faham tuh? Jadi kalau kita mengatakan ya Allah laknatlah George Bush, nggak boleh. Belum tentu dia dilaknat oleh Allah. Boleh jadi akhir hidupnya dia akan apa? Bertobat. Seperti contoh sutradara pembuat film yang menghina Nabi itu. Apa namanya film apa itu? Yang kemarin ramai itu? Film fitnah itu. Orang dari mana? Belanda. Ternyata dia masuk Islam. Dia masuk Islam.
Dia membaguskan keislamannya, dia bertemu dengan Syekh Sudais, dia bertemu dengan Syekh Hudayfi, dia menangis dinasihati, dia menyesal perbuatannya. Wadah. Jadi akhwillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata Allah menghendaki manusia yang tadinya jelek bisa menjadi baik. Iya atau tidak? Nah, kembali. Seperti itu. Ikrimah, kurang apa jeleknya Ikrimah? Semasa dia musyrik, dia memberikan sayembara bagi mereka yang sanggup membunuh Nabi akan diberi 100 ekor onta, ditambah 100 ekor onta lagi, 200. Siapa yang gak tertarik, ikhwan? Saking jahatnya orang ini kepingin membunuh Nabi, dia beri sayembara yang bisa membunuh Nabi dapat 100 ekor onta, tambah lagi 100 ekor onta yang dalam yang lain 100 ekor kambing. Ketika Nabi mengalahkan kota Mekah, Ikrimah lari. Dan Nabi melarang para sahabat mencari Ikrimah, antara Ikrimah itu dengan Nabi saja. Ketika bertemu Ikrimah, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi memberi kambing sampai 1 lembah penuh dengan kambing. Itu belum cukup, ditambahi oleh Nabi 1 lembah onta. Tadinya dia membayar orang untuk apa? Membunuh Nabi. Diberi oleh Nabi onta dan kambing. Akhirnya dia masuk Islam, membaguskan keislamannya. Lalu dia mengatakan, orang yang paling kubenci ketika aku masih dalam kondisi jahiliyah, maka dia menjadi orang yang paling kucintai setelah aku berada dalam Islam. Subhanallah, dibalikkan hatinya oleh Allah. Maka kita boleh mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan maksudnya Allahu yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepada dirinya, boleh. Atau Allahumma hdi, ya Allah berikan hidayah kepada dia, boleh, nggak apa-apa ya akhi. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ditanya apa dalilnya Ustaz? Abu Hurairah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi ayyahdiha." Berdoalah kepada Allah untuk ibuku supaya Allah memberi hidayah kepadanya. Qala Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Besoknya Abu Hurairah datang berkata, "Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ja'ala hidayatan li ummi." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada ibuku. Ibunya masuk, didoakan oleh Nabi. Boleh? Nah, barakallahu lana wa lakum. Nah. Khalas? Tafadhal. Mendengarkan murotal ketika apa? Pas pada saat seperti ini, maksudnya pertanyaannya ini siapa yang murotalnya harus didengarkan? Semua. Nah, kalau buat ini akhi, kalau misalnya untuk kita yang belajar tajwid atau yang semisalnya, saya Muhammad Ayyub, bagus bacaannya, tidak terlalu cepat, lafadznya jelas, kemudian apa namanya, dan bacaannya jika didengarkan di malam hari menyenangkan. Masya Allah. Coba antum coba Syekh Muhammad Ayyub. Kemudian juga apa namanya, Syekh Hudayfi punya. Tahu Syekh Hudayfi, Imam Masjid apa? Nabawi. Masya Allah, itu bacaannya juga perlahan-lahan, tartil. Kalau antum baru baca Quran, ikut gaya bacanya Syekh apa? Misyari. Biasanya orang-orang suka dengan apa? Syekh Misyari yang mendayu-dayu dan begini. Padahal kita belum jelas makhrajnya dan sebagainya. Ya, kita belajar yang memiliki makhraj yang jelas untuk pemula seperti kita ini. Ya tadi itu Syekh Hudayfi, Syekh Ayyub itu bagus. Atau Syekh apa namanya, Khusari, Al-Khusari itu bagus. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Indonesia ada. Sering disetali Roja itu, saya lupa namanya. Abu Usama. Ada lagi satu lagi. Yang dari Bogor saya lupa. Beliau ada di YouTube itu, beliau kira Ustaz Muhammad siapa saya lupa namanya. Beliau Qiraatus Sabah beliau menguasai. Ada di YouTube. Bacanya bagus, pelan-pelan. Dan dia orang Indonesia dan direkomendasi oleh para ulama. Saya lupa namanya, nanti suatu saat insyaallah ya. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini.
Alhamdulillah kita sudah mulai kembali majelis kita. Sampaikan kepada teman-teman, majelis kita sudah mulai aktif lagi. Kemudian untuk kajian Senin dan Selasa paginya juga insya Allah kita sudah mulai kembali. Kemudian Ahad malam Senin, alhamdulillah saya dapat jadwal di mana? Bukan Ahad malam Senin, Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad di Amirah, Ahad malam Senin di masjid kita ini insya Allah. Kalau antum ingin menambah pelajaran antum ya silahkan datang di sana. Tetapi insya Allah nanti ke depan mungkin jadwal kajian saya kurangi, saya pindahkan ke rumah saya. Jadi kalau antum mau belajar datang ke rumah, karena di masjid sudah banyak ustadz kita, sudah ada ustadz Mufli, ada ustadz Rafi'i dan yang lain-lainnya. Mungkin nanti jadwal saya yang terlalu padat itu kan malam Kamis ada, malam apa lagi? Malam Senin ya, akhirnya Senin pagi, Selasa pagi, masya Allah ini. Nah saya mau kurangin itu, mungkin nanti saya jadwalnya cuman diganti malam Senin saja di Nasai, malam Kamisnya kita ganti diubah di pagi. Jadi pagi sekali, malam sekali. Sisanya kalau antum mau belajar silahkan datang ke rumah saya. Nanti saya siapkan waktu di rumah. Ya, gitu ya saya. Insya Allah. Nanti kita info berikutnya kita akan sampaikan. Tapi buku ini kita selesaikan. Kita tidak akan berhenti sebelum selesai. Subhanakallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.